أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat hidayah karunia. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai saat ini, bahkan insya Allah sampai nanti menjelang akhir hayat kita masih dalam keadaan ditetapkan iman Islam kita, sehingga ketika Israel menjemput kita, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, saat ini alhamdulillah umur kita sudah berkurang, memasuki sudah bulan Safar tanggal 3. Bulan Safar adalah salah satu bulan yang dimana di dalamnya banyak perintah-perintah untuk kita berdoa kepada Allah. Bahkan di dalam bulan Safar juga ada salat sunnah lidaf'il bala. Juga diperintahkan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dijauhkan dari apa yang kita tidak inginkan, terutama adalah bahla, bencana dan sebagainya. Oleh karenanya para ulama kita terdahulu melalui baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam kitab-kitabnya sudah jelas bahwa setiap datangnya bulan Safar, pertama memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sholawat, kemudian memperbanyak tasbih. Maka tadi mohon maaf, bukan berarti unsur kesengajaan zikir kita loncat ke sampai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, karena memang itu sudah menjadikan salah satu niat saya ketika memasuki bulan Safar, maka perbanyaklah bacaan istighfar. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca kalimat tauhid, kemudian membaca tasbih, kemudian membaca sholawat diperbanyak. Alhamdulillah. Meskipun demikian, alhamdulillah kita tidak mengurangi rasa takzim dan khusyuk kita ketika kita berzikir mengharapkan keridhaan kepada Allah. Dan alhamdulillah, saya rasakan tadi ketika zikir, ketika kita mengagungkan asma Allah, alhamdulillah semuanya kita dalam keadaan khusyuk. Wallahu a'lam bimuradih. Apakah khusyuknya betul-betul khusyuk? Apakah memang ngantuk? Tapi yang sudah jelas, yang separuh ngantuk, yang separuh memang betul khusyuk. Insyaallah. Para jamaah rahimakumullah, maka sesuai yang saya sampaikan di informasi di grup bahwa malam ini kajian kita adalah keutamaan kita berdoa kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Kata Nabi, doa itu adalah, kalau bahasa kitanya adalah apa sih, intisari daripada ibadah. Ad-du'aul mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Jadi ibadah saja kita kepada Allah, tapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka itu orang disebutnya sombong. Sementara Allah sudah memerintahkan, ud'uni istajib lakum, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, pasti bakal diberi ku Allah. Hanya saja mungkin kita doanya harus pakai tata krama, harus pakai akhlak, harus pakai etika, nggak serta-merta kita berdoa. Salat kita nggak pernah tiba-tiba ngedoa.
Sholat mah rajin tapi ngedoa kagak. Dengan alasan, Ustadz, sholat itu doa. Benar kalau yang sudah paham doa. Tapi kalau yang nggak paham dengan urusan sholat, dengan urusan doa, jangan sombong kita sebagai manusia. Tetap kita meminta kepada Allah, karena memang diperintahkan langsung oleh Allah. Ud'uni istajib lakum, kata Allah, mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku kasih, kata Allah. Maka sesuai dengan kata Nabi, ad-du'aul mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah, bahkan sumsumnya ibadah. Manusia, mohon maaf saudara-saudara, meskipun kita sehat kelihatannya, tapi kalau di dalam tubuh kita ini, di dalam tulang-tulang kita ini tidak ada intisarinya, yaitu sumsum, maka kita tidak ada kehidupan dalam hidup ini. Maka begitu pula doa. Salat harus kita laksanakan, doa perlu. Hanya saja perlu kita pahami doa itu yang seperti apa. Karena doa semuanya adalah yang sudah diatur oleh ulama. Doa diawali Allahumma ataupun ya Rabb, itu namanya doa. Ya Rabb ataupun Allahumma itu doa. Maka seringkali kalau kita dalam mendengar orang Allahumma Rabbana, Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana itu sama Allah. Ya Rabb artinya Allah. Allahumma adalah juga sama. Jadi jangan diperdebatkan dengan urusan seperti itu. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari At-Tirmidzi dari Anas. Ini hadisnya adalah sahih. Yang disebut adalah mukhul ibadah itu adalah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala sesuatunya adalah diberikan oleh Allah. Bedanya begini saudara-saudara. Kalau kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin 5 tahun yang akan datang baru doa kita diijabah. Itu bedanya. Kok bisa? Karena Allah tidak seperti manusia, saudara-saudara. Manusia saja terkadang dia melihat dulu, menilai dulu. Contoh kalau umpama kita dalam suatu perusahaan, ini pimpinan perusahaan gak mungkin serta-merta dia naikin jabatannya, dia lihat dulu kerja kerasnya. Bagaimana dia cara kerjanya, kalau kerjanya bagus mungkin akan dinaikkan. Belum lagi ujian dan cobaan, nah begitu juga Allah. Maka Allah ketika ingin mengijabah doa seseorang, itu tidak serta-merta. Meskipun kita sujud tiap malam, tahajud tiap malam, kemudian kita membaca sholawat segala macam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun kita nggak pernah diijabah, timbul dalam hati kita. Ujung-ujungnya kita punya suudzon terhadap Allah. Sholat sudah, perintahnya dijalankan. Tapi kenapa ketika kita berdoa masih saja doa kita tidak pernah dikabulkan? Ibda binafsik, kembali kepada diri kita. Ada apa doa kita nggak pernah diijabah? Begitu mestinya. Jangan menyalahkan Allah. Allah ini nggak adil. Allah ini mana sifat Rahman Rahimnya? Katanya sayang sama umatnya, katanya adil sama umatnya. Kenapa kita sudah berdoa, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, tapi masih tetap doa kita nggak pernah diijabah oleh Allah? Saudara-saudara, tidak ada yang tahu doa kita akan diijabah oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu seseorang doanya diijabah. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah memberikan sinyal, Allah memberikan perantara, memberikan
salah satu jalan ketika seseorang doanya diijabah. Contoh umpama adalah ketika kita sholat kemudian kita berdoa, dapat sehari 2 hari kemudian ada perubahan dalam kehidupan kita. Itulah salah satu doa yang diijabah oleh Allah. Jadi jangan salah paham nih ente semua. Zikir tiap malam Jumat nggak salah-salah, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Latif ya Latif. Bener zikirnya, bener. Ya Rahman ya Rahim, bener zikirnya. Zikirnya harus kayak iya nih baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bener zikirnya. Tapi kenapa doa kita nggak pernah dijawab oleh Allah? Kenapa doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah? Nah, di sini kalian harus paham dulu etika ketika berdoa. Harus pakai akhlak ngadoa gelur. Harus pakai tata krama ngadoa juga. Jadi doa yang pakai akhlak yang bagaimana, doa yang pakai aturan yang bagaimana, diatur oleh ulama kita. Pertama, kalau doa ingin diijabah adalah kata baginda Nabi Subhanahu wa taala harus tahu waktu. Ijiko, ingat tuh. Harus tahu waktu. Yang kedua, dalam keadaan kita taharah. Bersuci artinya dalam keadaan wudu. Yang ketiga, di tempat-tempat yang suci. Kemudian yang keempat adalah di tempat-tempat mukbarah atau makbarah. Apa makbarah? Artinya di tempat-tempat orang-orang yang memang isinya para aulia. Kemudian yang kelima, kalau doa ingin diijabah adalah cobalah bangun dalam sepertiga malam. Di saat semua orang terlelap tidur. Di saat semua orang betul-betul enak tidur. Kemudian kita masuk muka kita. Ngapain? Nguyuh. Nguyuh. Hanya sholat nguyuh bae. Wis metu maning bae. Barang nguyuh eloro. Nguyuh kamar mandi, nguyuh sing lainnya. Jadi para saudara hadirin jamaah rahimakumullah, doa itu adalah inti sari daripada ibadah, tapi harus tahu etika berdoa. Salah satunya adalah kalau kita habis sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu itu kita zikir Astaghfirullahaladzim Itu pun adalah doa permohonan ampunan dosa kita kepada Allah. Kemudian astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ashabil huquqil wajibati alayhi wa li jami'il muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Kalau yang make itu adalah permohonan doa kita kepada Allah, ampunan dosa kita kepada Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita muslimin muslimat. Itu makanya dengan doa aja pelit-pelit. Dia mengedoa bedewet. Khusus beda khusus. Kita nggak yakin, Pak. Kita nggak sadar bahwa hidup kita di dunia ini adalah butuh orang lain. Kita nggak sadar hidup kita bermasyarakat itu ada orang-orang lain juga yang butuh dengan doa. Aku pakailah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi min jamil masih wa dzunub telung balen. Kemudian yang kedua astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah kita mendoakan yang pertama istighfar, kemudian mendoakan kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara muslimin, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita mah orang ruku pada alma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebagai pengakuan diri kita, pengakuan penghambaan kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Maka waktu pengajian kemarin, orang yang betul-betul dia paham dengan sholat, itulah hakikat doa. Karena kita nggak paham dengan sholat, nggak paham dengan doa, ini kalau mah beda gitu. Yang beda bukan di sana, kitanya yang belum paham. Yang beda bukan tempatnya, kitanya yang belum ngerti. Ujung-ujungnya kita menyalahkan, ada yang di depan kita jelas-jelas itu adalah kita yang salah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau dibaca ilaihi, ini kalau dibaca ilaihi ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hampura dosa kaula. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Ngan sampai hampura dosa kaula, sampai dinya doa. Tapi lamun dibaca min jami'il, lamun min jami'il sawakabe, sakabe, apalagi yang umpamanya dia berjamaah, yang enggak berjamaah ge eta kasebut min jami'il di dinyana muslimin wal tuh telung balik. Yang kedua, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Kita memohonkan ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas kedua orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat, nu hirup sampai nu karak didinya penghambaan orang karena Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Baru kesananya Allahumma ajirna, kalau memang dia imamnya ngaminkan. Ustaz pakai yang mana? Saya mau pakainya Allahumma ajirni, karena semuanya nggak baca. Kalau imam pakai Allahumma ajirna, makmum kudu nama amin, kudu nama. Tapi kebiasaan di masyarakat kita ya seperti itu, Allahumma ajirna baik. Salah? Tidak. Tapi kalau menurut ilmu nahuna tetap salah, karena nak di situ bukan jamak. Maka kalau saya mah bacanya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api. Silakan, mau telung balen boleh, mau 11 kali boleh. Silakan. Tapi ada yang enggak pakai sama sekali. Ini hati-hati nih pemahaman orang-orang Wahabi nih. Allahumma ajirni minan nar, beberapa kata baru Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam. Ya Allah, anta di situ adalah anta anti antuma, lamun dina bahasa sorobna anta anti antuma, anta kabehan, bukan anta puripan dina lain, itu SWT. Anta bisa diartikan dia, bisa diartikan kamu, bisa diartikan kau, itu anta. Anti adalah kepada perempuan. Kita mengaji sorobna ta, anta anti antuma antum. Allahumma anta salam wa minka salam, wa minka salam, dan kami minta keselamatan.
Pan di akhir sholat eta kabeh ge masya Allah saudara-saudara pada doa. Cuman orang mah karena mengejar waktu langsung sajalah wa ilaikal masir. Balik. Padahal mah ada wiridan, ada doa sepele, kelihatannya dibacanya sepele, tapi itu yang akan membukakan 7 pintu surga. Itulah yang sering kita baca, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Sering dibaca itu. Ayo. Allah, Allah. Allah, ingat. Udah dibaca gitu. Jarang kita makan. Saya di sini di Mursala paling bulan puasa, subuh, itu juga. Kalau sholat biasanya ya itu tadi, wailaikal ngacir. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, berdoa harus tahu etikanya, harus tahu adabnya. Adab doa tadi sudah saya sampaikan 5 adabnya. Saya nggak mau ngulang lagi. Kalau diulang lagi saya besing para rohodai, insya Allah pada pintar kabeh. Insya Allah. Nanti bisa dilihat di ininya aja di YouTube-nya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Seteman-temannya Allah ku sayang betul karena orang-orang anu sering ngadoa. Sayang betul, cinta betul Allah itu sama orang-orang yang berdoa. Doa yang mana? Lain doa tukang tahlil lain. Doa ngeriung lain. Allah begitu sayang, begitu cinta kepada orang-orang yang mendawamkan doa, lil muhilina fid du'a, yaitu mendawamkan doa. Tuh lamun peti, belajar, coba belajar. Ya, numarora model kieu ya. Semualah. Coba belajar. Di saat orang tertidur lelap, di saat orang sedang menarik napas kemudian keluar ngorok segala macam. Kemudian kita hantarkan sajadah, kita basuh muka kita, kemudian kita angkat 2 belah tangan di situ. Usolli sunnatan. Wudu rakaatain, wudu dulu. Kemudian selesai salam, usolli sunnatan, tahajud. Terus 2 rakaat baik ulah yang sampai 12. 2 rakaat begitu cukup. Coba 2 rakaat gitu sampai itu ke subuh. Salat sunnah wudu 2 rakaat dimulai dari jam 1 nah, ya. Saya pernah nyoba itu. Bukan nyoba. Hari nyoba makanya mah dong caplang bae dicoba. Pernah menjalankan, jadi begitu jam 1 sudah. Karena biasanya mohon maaf nih dulu kalau umpama mau seperti itu, sholat isanya saya akhirkan. Sholat isanya diakhirkan kalau saya. Sunnah sholat isya itu diakhirkan waktunya, lain sholatnya ya. Ingat nih, jangan salah kaprah nih. Waktu sholat isya itu sunnah diakhirkan menurut ulama-ulama fikih karena kita mau mengejar sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau kita mengacu ke hukum yang lain, as-salatu fi waqtiha, salatlah kalian pada waktunya. Karena itu paling afdol. Maka kalau saya niatkan Allah nanti salat isyanya mau diakhirkan yaitu di jam 1. Bangun, kemudian salat sunnah wudu, kemudian setelah salat sunnah wudu qobliyah isya, setelah qobliyah isya kemudian awabin, kemudian setelah awabin saya sholat isya 4 rakaat, selesai sholat isya zikir sebentar, kemudian sholat qobliyah ba'diyah isya, kemudian sholat awabin lagi, kemudian setelah awabin lagi saya sholat mutlak,
kemudian setelah sholat mutlak, kemudian sholat tahajud, setelah tahajud saya hajat, setelah hajat saya istikharah, setelah istikharah birrul walidain, setelah birrul walidain kemudian saya hifdzul iman, setelah hifdzul iman baru sholat sunat taubat, setelah sholat taubat baru witir. Beres jam 3 subuh. Sok coba. Ngantuk dong. Dia mari bola mari tungguan sampai jam 4. Dia nggak ada ayam. Dati memang saudara-saudara kalau mau seperti itu. Ayam bae orang merajin sholat rajin ngawirin boga kahayang. Boga maksud. Masya Allah. Ustaz, bagaimana nih supaya saya kerjaannya diangkat sama manajer? Apa yang harus saya kerjain? Tak baca kuda, mau dibaca itu mah. Puting bunga, Allahumma sholawat ke turun. Begitu diangkat bener jadi manajer, eureun baca sholawat nah. Eureun baca sholawat nah. Ya bukan nyindir emangnya. Wabe. Jadi hati-hati. Apalagi kalau di pondok nggak belum ada cewek. Oh, masalah terbutan itu. Kalau Yusuf li abi abati inna ra'aitu hada asar kawkaba. Surat Yusuf diwirid. Beneran. Bikang sampai kelenger. Hadirin rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Maka innallaha ta'ala yuhibbul lil muhillina fi du'a. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang sering berdoa, ya. Sok belajar ngadoa. Ustaz, saya nggak bisa ngadoa. Lur, Allah mah bahasanan yang ngerti. Ya Allah, Engkau tahu yang aku maksud. Wes beres. Maunya. Wes beres eta yang panjang-panjang. Ya Allah, Engkau tahu yang aku mau. Wes beres. Jara Allah pataksiran. Ya bisa begitu ngadoa malur harus tahu tadi udah disampaikan ada etikanya, ada adabnya. Apa adabnya? Ngadep kiblat, kemudian dalam keadaan berwudu, mulai mentas salat, baru diijabah. Dan jangan pernah putus asa kalau doa kita belum diijabah terus. Karena Allah ketika mau mengijabah doa seseorang itu nggak seperti manusia memberikan sesuatu. Butuh proses, butuh perjuangan. Terkadang kita harus betul-betul mengorbankan segala apa yang kita miliki kalau doa kita mau dijabah. Ini bagaimana mungkin doa kita dijabah kalau kita juga beribadahnya angot-angotan? Sulit memang ketika kita berhadapan dengan Allah, saudara-saudara. Karena kita belum paham tadi. Maka yang paling terpenting adalah buat kita semua yang masih awam, yang masih betul-betul dalam talabul ilmi tahap belajar, guys, terpenting mah 5 waktu nabe jalankeun tah. 5 waktu itu dijalankan secara hakikat dari dari takbir sampai salam, sajeroning salat itu adalah doa. Mudah-mudahan semua kita ketika berdoa kepada Allah betul-betul doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar, Pak. Ini belajar ngadoa eta bari ceurik belajar. Bari ceurik tenang. Ngegenggam bawang. Baru bismillah mesti mataan. Insert katanya mau bawang. Belajar tenang, belajar. Jadi belajar ketika berdoa itu belajar. Jadi artinya kita minta sama Allah, tapi yang kita ingat dosa-dosa kita. Baru. Jangan pernah kita memikirkan dosa orang lain. Jangan pernah kita meributkan kesalahan orang lain. Kita terkadang sibuk dengan dosa orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain. Kita tidak pernah sadar dengan dosa kita. Kita tidak pernah berpikir dengan kesalahan kita. Seolah-olah kita paling paling benar. Wajar doa kita nggak pernah nyampe ke langit ke-7.
Karena kesalahan kita nggak pernah dikoreksi, nggak pernah kita raba dada kita. Selalu Allah yang kita salahkan. Katanya Allah Maha Rahman Rahim. Mana buktiin Allah kalau memang Anda ini Allah? Lajunya begitu kita kan. Ujung-ujungnya sama Allah kita nyalahin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal masa Allah, inna dhanna abdi bi, kata Allah, aing mah kumaha dararia cak Allah ta. Nah hadis kursina, inna dhanna abdi bi cak Allah, aing mah kumaha dararia. Lamun dia eta boga prasangka baik kana aing pasti aing baik cak Allah tuh. Tapi lamun dararia boga prasangka goreng, aing lebih goreng cak Allah. Lain cek kiai, lain cek ulama, lain cek nabi, cek Allah. Nabi cuma nyampaikan, kiai cuma nyampaikan doang. Aing mau kumaha umatna. Kadang-kadang kan orang menyalahkan karena Allah. Kenapa si Anu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, dia punya segala ini dan itu segala macam, nggak pernah diuji, nggak pernah dapat musibah. Sementara kita yang katanya umat Nabi sering ngaji, sering sholat, kenapa kita miskin melulu? Menyalahkan kepada takdir dan kodrat Allah. Naudzubillah. Jangan ngalur, jangan. Boleh jadi kita saat ini nggak punya apa-apa, boleh jadi kita fakir saat ini, tapi nanti ketika di hadapan dengan Allah, kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu resepnya. Terakhir, para jamaah rahimakumullah, bahwa laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada satupun manusia yang lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mulia terkecuali ketika dia berdoa kepada Allah. Tah dengekeun. Hadisnya jelas. Sahih. Di sini nanyakan kitabnya Talhisul Hais, karangan Imam Baihaqi. Jadi kesimpulan daripada doa ini, saudara-saudara, yang pertama, berdoalah terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kenapa doa kita nggak pernah diijabah? Balikan kepada diri kita, apa yang salah dalam diri kita. Hampura lur hampura, siji bae, siji be dalam hidup kita. Kita punya sifat sombong, punya sifat ngabohong, punya sifat agung gede diri, maka doa moal diijabah. Nah, moal neku kumaha ge. Nuka dua, ketika berdoa adalah hendaklah kita betul-betul ye hate kosongkeun seolah-olah orang tak mengharapkan hanya kepada Allah. Jadi kalau umpama kita punya pemikiran berarti ibadah kita berharap, berarti kita berdoa berharap, berarti ngaji kita berharap, memang seperti itu adanya. Seperti itu. Kita jangan mengikuti kajian-kajian yang memang sudah tingkatannya levelnya para wali, nggak bakal ke Uber kita, nggak bakal bisa ngikutin kita kalau tata cara para wali. Kita mengedoa saja sudah bagus, Allah alam bisawab masalah diijabah atau tidak. Tapi kalau mereka yang tingkatannya sudah luar biasa, sudah makrifat, doanya diijabah. Meskipun pelangak-pelongok seperti itu, tapi hatinya bersih, mahabbah kepada Allah. Itu baru. Terus orang mau ikhtiar bae anu bener, syariat anu bener, geus eta bae. Ulah ka mana-mana nya. Ulah ka mana-mana. Jauh, kena jauh orang yang Allah jauh. Ujung-ujungnya dong pertanyaan itu saya kamari tak.
Bagaimana mungkin kita sholat kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah? Aduh ribu eta mah. Kalau kita punya pemikiran seperti ke sana mah, gak mungkin dimakan itu bakso kalau bukan bakso. Gak mungkin itu diminum kalau bukan kopi. Ya itu kan lahiriah kita. Tapi karena kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita ngaji, sedikit ada keimanan dalam dada kita, berarti mengakui adanya Tuhan. Maka itu kajian-kajian yang sudah levelnya luar biasa, jangan riweuh orang lamun kadinyakeun mah moal bakal sampai. Yang ketiga, kesimpulannya adalah ketika berdoa hendaklah kita betul-betul memohon keridhaan kepada Allah. Jangan kita mengharapkan apa-apa. Ridho yang kita tunggu, ridho yang kita harapkan. Allah kabulkan doa kita tapi Allah enggak ridho, rusak kita. Allah ijabah doa kita tapi Allah enggak ridho, enggak manfaat hidup ini. Tapi kalau Allah ridho, setiap kemana kita melangkah pun kalau Allah ridho mah aman. Itulah yang sering kurang dibacakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal fid dini wad dunya wal akhirah. Tadi dia lagi fid dini wad dunya wal akhirah. Fid dini dina agama. Lain dina naon-naon. Coba lamun model kieu mah. Allahumma inna nas'aluka pagawean fid dunya wal akhirah. Kan riweuh. Tapi jelas di situ Allahumma inna nas'aluka fid dini dina agama. Agama karena yang kita pegang fid dunya karena kurang aya di dunia. Dunia inilah saudara-saudara tempat kita menanam, tempat kita menuai. Kapan nanti hasilnya? Wal akhirah. Hari saiki mah enak lur, salat enggak salat ge anteng. Ngaji enggak ngaji anteng. Ente datang Ramadan enggak puasa, enggak masalah. Enggak ngaji enggak masalah. Teu naon teu ngaji kita salat teu naon teu. Tapi engke cek Allah fa innaka mayyitun, pasti kalian akan mati. Saat itulah semua akan tergambarkan. Dong kieu mah dong ngalalarti caricing. Kita mikir barang-barang. Maka dulur-dulur orang mah salat ge karak lahiriahna doa. Ye ngaji model kieu ye ngaji model kieu ye. Ye ngaji urang mah karak awakna doang nu ngaji. Bener teh? Karak awakna doang urang mah ngaji, hatena macan ngaji, aya nu nyalangap bae. Aya nu mikirkeun ieu itu bae. Aya nu naong HP dicileuk deui, aya. Bisnis tuh. Jadi kita mah belum lur. Jadi kalau kita mau beranggapan, kalau kita mau kajian yang lebih tinggi-tinggi, lain teu hayang saya ngabahas masalah eta, lain teu hayang. Tapi can nyampe encan, saya pribadi ge can nyampe encan, masih beuki ngarokok, masih kene beuki ngopi. Aduh, lamun dipikir kadinya mah eta kopi halal, memang halal, eta kopi lur halal, dibeli ge ku duit halal. Ari aing kudu keras mah halal eta bener. Tapi lamun ditarik kana hukum anu sabenerna subhat. Ih, Masya Allah kadang-kadang. Iya labelna halal, bener halal. Labelna halal, nunyieuna saha nunyieuna? Jalan si Wahyu. Tah, lamun urang kadinya.
Iklan. Iklan lewat. Iklan lewat. Untung bukan yang satunya yang melewat. Kalau yang satunya lebih parah kalau lewat. Ya, jadi ini saya mau pesan sama semua jamaah, sudahlah, jangan terlalu amat kita ini memahami suatu hukum yang pada akhirnya kita sendiri tidak paham. Jangan. Ngeslah saayana bae, nu aya bae nu aya. Tuturkeun ulama-ulama nu geus aya. Geus ulah pipiluan sampai luhur-luhur teuing ulah. Gila mending dikaji lebih dalam lagi. Ente itu beli baju bener bajuna, eta bener bajuna. Eta nu ngajuan salat henteu. Terus bahana eta dina bahan naon. Telah sampai kadinya jero orang mah. Masya Allah. Pan orang mah Masya Allah bener nu haram ge. Masih daek. Rokok makruh. Ada sebatang mah. Jadi sudahlah ya, jangan nggak usah ini amat. Yang penting guys, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, cek Allah Ta'ala. Allah mah tengah beratkan karena setiap makhlukna illa wus'aha, terkecuali dengan kemampuannya. Kemampuan kita seperti ini guys, ulah nu aneh-aneh ulah. Maksudnya nu aneh itu jangan terlalu amat kita, Masya Allah. Wes penting syariat atau syariat jalankan, syariat atau jalankan, istiqomah hatena, kemudian berusaha, jangan pernah sibuk dengan urusan orang lain. Jangan pernah kita mempermasalahkan kesalahan orang lain. Dosa-dosa orang lain kita buka, aib orang lain kita buka, sementara diri kita sendiri belum tentu sempurna dari apa yang kita omongin. Paham? Cari cing bae. Iki mah kita bayar, loroan meki. Oh, orang ngomongin orang kita loroan baik iki maki. Kumaha eta aing ngodong gitu eta. Hese lur hese, maka cek Nabi benar salamatul insan lihifdil lisan. Keselamatan seseorang tergantung daripada lidahnya. Lidah kita ini kecil, tapi efek akibatna ulahkeun urang majelis model kieu, ulah teuing urang rumah tangga, negara urang juari acak-acakan tah. Nu hiji ngaku Islam hebat, nu hiji milik bendera la ilaha illallah, nu hiji ngaku-ngaku zuriat Nabi. Lah orang di mana ayah lamun kabeh ngaku zuriat jauh orang ge zuriat Nabi. Iya kan? Maka saya pesan sama jamaah, sudahlah, udah, geus ulah. Biasa main bola teruskan. Ulah eureun. Kalah tak menang. Kalah tak menang udah terus bae. Yang penting aing aja. Ya tukang gawe borongan teruskan sor. Dibayar ta ora terserah. Gelap. Iya. Sudah enggak usah yang dagang terus. Bari ngurangan timbangan ge. Tuman. Kadang-kadang dagang salak sing dhuwur mah bagus-bagus, sing ngesor mah busuk kabeh aja ge. Ya bukan iya tah, ya bukan, ya di Merak. Iya di Merak, cuman wongnya lagi ke ngomong salah. Ya, jadi saudara-saudara ini hampura, memang benar hampura. Saya kadang-kadang mohon maaf paling jengkel karena jelema telah ngomongkan masalah hukum inilah itulah itu, Masya Allah. Setelah orang mau jauh kene jauh kene. Masih beki ngarokok orang, masih beki ngopi, masih beki barang dahar model kieu lah. Aduh, lamun bener-bener atena bersih mah, ieu nu kieu moadaikeun. Ustaz ngomong bisa, gua ceramah tadi bayar mogah. Kan begitu. Jadi udahlah, terkecuali memang
tingkatannya sudah ma'rifat ke sana. Syariatna bener, torekatna bener, ma'rifatna bener, karak hakikat turun ti Allah. Urang mas syariat bege pugu, nguyuh be masih ngadeg si Rasul, nguyuh masih ngadeg. Apalagi nemenin kebon Kang Heri, jujur bae lah, jujur nah. Dipoles karo daun kok. Daun jelatong mana. Oh, nah, ya. Jadi hampura ini hampura. Apalagi kalau di kantor-kantor BKBBN, untung udah pensiun. Kalau enggak, kena KPK udah. Iya. Jadi kalau kita mau ke sana udah lagi lah ya. Ini anda semua kerja, bener kerja. Tapi kerjanya sama orang kafir, naudzubillah. Ayo, temen dekadinya. Suruh kerja sama saya nggak mau, kita bulak balik kita baik. Tidak ya? Dibulak balik kita baik. Jadi ya jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan orang kabehan dikuatkan iman orang. Biasa ngajalankeun kana ibadah anu sah bener-bener ibadah sesuai kemampuan orang masing-masing. Kemudian anu paling terakhir adalah saya berpesan dan saya selalu diingatkan ku kolot orang tua dan guru-guru yang lain, sampaikan kana jamaah kana anu lain sesuai dengan daya tangkap mereka. Eta doang saya mah. Lamun dikeraskeun mah atuh moal anu ngaraji moal ieu moal. Ih moal mah lamun dikeraskeun asa. Sehari ya. Pangbarasana meureun. Salat isya teu tiba-tiba ngaji bae. Ayo. Jadi yakin sama ya sakabehna ieu salat isya encan. Jangan salat isya. Kamu orang Hanura mah encan, yakin mah. Ya tadi mesti dibejakeun barang encan. Oh ya, jadi memang ya Allah Rasulullah ya. Jadi pesan saya eta bae, ulah terlalu orang memahami hukum ini terlalu ke atas amat yang pada akhirnya kita juga belum paham. Ya orang saya silakan mau dia komentar apa, mau bilang apa silakan. Tapi berusaha yuk ngarabakan awak masing-masing. Terus anu kedua, kunaon Allah ieu teu pernah ngajawab doa aing. Ulah nyalahkeun ka Allah. Ulah nyalahkeun kana saha-saha. Ieu mentana mah kana kiai ieu Ustaz. Di mana kiaina? Jauh. Ongkosnya gue sampai beak ngajual kebunnya aja. Tapi tadi ijabah doa. Raba awak orang naon salah ya. Kenapa doa ini pernah dijabah? Tadi Pak, mohon maaf dulu. Hiji bae. Nu aya dina awak urang. Komo lamun urang masih kena beuki ngadahar anu barang haram. Hati-hati lur, hati-hati. Nu subhat teh ngalangan kana doa. Komo nu haram. Naon subhat memang bener teu dosa teu. Tapi lamun saumur hirup subhat melulu jengkolen lu. Tapi lamun saumur hirup makruh terus di tengah rokok meruwet. Puasa tetap maghrib ngerokok. Jadi susah ya. Maka kuncinya nggak ada lain kuncinya. Itu tadi la yukallifullahu nafsan illa geus urang mah nu penting selamat diri urang, selamat keluarga, anak cucu, segala macam. Kemudian sampai akhir hayatna, ieu mulut urang ngucapkeun la ilaha illallah. Geus eta bae ngadoana. Ulah nu aneh-aneh ulah, nya. Sok mangga dipertanyakan apa yang belum dipahami. Untuk sementara saya tutup dulu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang betul-betul bisa ngarabak kana awak kurang masing-masing.
Maksudnya ngarabat lain nyekelan awak ayo lain. Ya. Bukan begini mas, bukan. Jadi ngeraba itu bukan megangin dada, bukan. Jadi ngeraba itu batin yang ngomong, ya Allah, benar, engkau nggak pernah menjabah doa karena hati ini selalu ada sifat sombong kepada orang. Itu, ya. Allah alam bimuradih. Insya Allah mudah-mudahan kurang kagean memahami dina tentang doa, meskipun tidak sesempurna orang-orang yang betul-betul keilmuannya sudah melebihi daripada kita, tapi paling tidak kita adalah selalu ikhtiar, selalu berusaha agar kita menjadi manusia-manusia yang seperti dikatakan oleh Allah, oleh baginda Nabi, innallaha ta'ala yuhibbul muhillina fi du'a. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang rajin berdoa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesalahan adalah kita semua, terutama saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.